Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga keajaiban yang nyata. Tetapi ramalan tidak perlu menjadi kenyataan, karena itu adalah sebuah prediksi, adalah sebuah dugaan, adalah sebuah perhitungan yang memang segala itu tergantung kepada si penerima ramalan tersebut, begitu ya. Semoga Anda selamat di perjalanan, yang sedang dalam perjalanan dan yang sedang mencari ilmu, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga mendapatkan teman yang bisa dipercaya, dan datangnya orang-orang yang Anda cintai, juga terkabulnya segala harapan, cita-cita, doa Anda ya. Begitu zodiak Aries. Salam alien, salam kopi hitam. Zodiak Aries, bahwa ramalan tidak perlu menjadi kenyataan. Apalagi ramalan di zaman sekarang ya, tidak perlu menjadi kenyataan. Ramalan ini hanya sebuah motivasi. Kalau saya bukan peramal, bukan ya. Jangan bukan peramal saya. Saya cuman mendukung Anda, memotivasi Anda, memberi ide gagasan yang mungkin jika itu baik Anda bisa mengambilnya, jika itu kurang baik dan tidak cocok untuk Anda, misalkan Anda buang saja, begitu. Jika itu baik tidak ada salahnya diambil ya, walaupun saya orang biasa saja. Saya dukung Anda dengan doa, saya dukung Anda dengan kata kalimat, agar Anda tetap semangat, begitu kan judulnya, motivasinya tetap jaga kesehatan. Motivasinya tetap jaga kesehatan. Semoga bisa Anda ambil inspirasi, semoga Anda bisa mengambil edukasi, semoga Anda bisa mengantisipasi. Begitu. Mengantisipasi apa saja yang mungkin ya begitu ya, mengantisipasi mungkin ada yang kurang baik, Anda bisa mencegahnya dengan suatu ilmu dari saya, mungkin begitu. Tapi tidak, saya tidak orang berilmu ya, bukan, biasa saja. Mending jadi orang biasa. Bukan peramal, bukan pananyaan, bukan panarosan, bukan paranormal ya. Begitu zodiak Aries ya. Saya hanya mendoakan Anda saja yang terbaik. Ramalan tidak perlu menjadi kenyataan. Ini kasih judulnya begitu ya, zodiak Aries, ramalan tidak perlu menjadi kenyataan. Karena penerimaan kenyataan itu tergantung orang yang diramal itu, tergantung orangnya. Kan kita tahu semua ya, bukan tergantung peramalnya, tergantung orangnya. Ya enggak, tergantung orangnya.
mungkin ada halangan di dalam diri. Nah, makanya kan dari channel saya ya. Jadi segala sesuatu memang kembali kepada diri kita sendiri. Begitu ya. Dan ini channel berbagi ya. Ketika kita misalkan ramalan itu tidak menjadi kenyataan. Misalkan Anda diramal oleh seseorang, ternyata meleset tuh. Tergantung kitanya, mungkin di kitanya ada halangan atau mungkin kita tidak merasakannya sebenarnya, atau mungkin belum merasakannya. Atau mungkin Anda terlalu terobsesi dengan ramalan ya. Anda terlalu terobsesi, Anda terlalu gitu ya, terlalu terbawa arus ramalan gitu ya. Tergantung kitanya yang membawanya kan kita yang membawanya, yang membawa diri kita ya kita sendiri ya. Toh kalau jadi kenyataan kebanyakan tapi Anda tidak kebanyakan, mungkin ini saya saja, saya mungkin kurang bersyukur toh kalau jadi kenyataan juga. Makanya perbanyak itu syukur ya, syukur yang mesti diperbanyak, bersyukur kan begitu. Ketika ramalan tidak menjadi kenyataan, mungkin Anda terlalu terangan-angan sehingga kecewa, terlalu terbawa harapan sehingga nelangsa, berduka. Gitu ya. Jadi makanya bahaya tuh, obsesi yang terlalu berlebih itu berbahaya. Ambisi dan obsesi yang terlalu berlebih itu berbahaya. Nah, ini namanya antisipasi. Begitu. Motivasi yang membawa semangat. Motivasi yang membawa semangat. Kalau yang tadi antisipasi, oh berarti kita jangan terlalu berharap ke orang. Nah, itu mengantisipasi jangan terlalu berharap. Ya, mengerti kan? Inspirasi Anda yang mengolahnya, aspirasi dari saya, inspirasi Anda yang mengolahnya, begitu. Intuisi ada di dalam diri Anda. Firasat itu andalkan. Bangkit Anda dengan itu, ya. Begitu kan? Motivasi mendorong Anda untuk berbuat, untuk lebih bersemangat lagi. Antisipasinya agar Anda tidak terlalu berharap kepada manusia lainnya. Anda harus berdiri sendiri. Nah, itu motivasi berdiri sendiri. Antisipasi jangan terlalu berharap kepada orang. Manusia itu sedetik saja bisa berubah kan? Begitu ya. Edukasi, nah itu edukasinya, pendidikan dari situ. Semua itu berada dalam edukasi. Pelajaran, jadikan suatu pelajaran, pengalaman Anda, ilmu yang didapat. Begitu ya. Pelajaran yang didapat. Nah, itu jadikan edukasi, suatu edukasi, simpan di dalam hati. Paham kan? Semoga paham ya. Ketika mungkin suatu ramalan dari orang, kalau saya bukan peramal nih, sekali lagi nanti salah nih, saya bukan peramal ya. Ketika ramalan tidak menjadi kenyataan, itu mungkin ada halangan di diri Anda. Nah, ini saya memberi dari arah situnya. Anda harus membongkar
halangan itu begitu. Ketika motor macet misalkan ya, itu kan tergantung kitanya yang membawa motor tersebut ya, jalanan macet. Atau ketika mesin tidak jalan, kan kita yang harus itunya ya, membetulkannya. Atau kepada ahlinya gitu ya. Dan ahlinya pun hanya memberitahu ini gitu. Tetap Anda sendiri yang memiliki modal. Tetap Anda sendiri yang memiliki hak wewenang untuk diri Anda, jangan tergantung kepada orang. Anda yang lebih mengetahui diri Anda. Anda yang lebih memahami, yang lebih mengerti tentang diri Anda sendiri. Masa diserahkan ke orang ya? Anda yang lebih tahu, Anda yang lebih mengerti. Ketika Anda lapar, Anda yang lebih tahu. Ketika Anda haus, Anda yang lebih memahami. Oh, saya haus. Ketika Anda sakit, Anda yang lebih tahu ya. Begitu kan? Anda yang lebih mengerti diri Anda begitu. Anda yang lebih memahami begitu. Bahkan pasangan kita juga kan tidak terlalu memahami diri kita ya. Apalagi yang jauh. Diri Anda yang terdekat tuh dengan Anda ya, lebih memahami. Jadi ketika sesuatu itu belum menjadi kenyataan, ramalan atau misalkan doa belum menjadi kenyataan, itu mungkin ada sesuatu di diri Anda gitu ya. Ada sesuatu. Apakah sesuatu itu? Anda yang bisa menjawabnya kan? Anda yang lebih mengetahuinya. Apakah mungkin Anda mesti bisa mengubah cara hidup, mengubah jalan hidup, mengubah cara berpikir, kan begitu ya. Lebih berusaha lagi, kan begitu. Lebih berusaha lagi, tingkatkan frekuensinya. Keluarkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Segala kemampuan keluarkan. Dan Anda juga mesti melihat bumi dipijak. Paham kan maksud bumi dipijak? Bumi dipijak Anda sebagai apa? Kedudukan Anda di mana begitu? Jadi jangan menjadikan suatu angan-angan itu bisa berbahaya. Anda mesti bisa mengantisipasi angan-angan dan obsesi yang terlalu berlebih. Itu bisa membuat stres. Bahkan bisa membuat gila obsesi yang terlalu berlebih ya. Memang tidak ada yang mustahil di dunia ini, tetapi kita harus sadar diri. Maksud bumi dipijak itu sadar diri ya, sadar diri. Seperti kenapa saya melakukan ini misalkan ya. Saya hanya cuma bisa mendoakan begitu. Bisa mendoakan ya. Itu yang terbaik mungkin ya. Tidak bisa mendorong Anda dengan modal, tidak bisa mendorong Anda dengan apa-apa. Ya mungkin bisa melalui doa, dorongan. Mungkin bisa melalui motivasi agar Anda bangkit. Mungkin bisa melalui ilmu. Mungkin bisa melalui pengalaman yang saya miliki berbagi. Begitu.
Tetap saja Anda sendiri yang mesti bisa mengendalikan, mengatur diri Anda. Iya kan? Tetap saja. Sebagaimana contoh nih, seorang guru ya sudah berusaha maksimal. Tergantung diri Anda lagi. Misalkan Anda sebagai murid, ada sebagai gurunya ada, Anda sebagai murid, guru berusaha maksimal untuk mengajari Anda, tetapi Anda tidak bisa, kan tergantung diri Anda sendiri bagaimana Anda menerima pelajaran itu ya. Menerima pelajaran itu, Anda bisa memahami pemikiran otak Anda sejauh mana, kan begitu. Dan kesuksesan itu bersifat subjektif. Itu yang mesti Anda pahami. Kesuksesan itu bersifat subjektif. Tergantung Anda sendiri ya. Tergantung Anda sendiri. Misalkan saya begini, saya ingin menjadi pemimpin dunia, misalkan contohnya ya. Ini saya tidak melihat diri saya sendiri ya, tidak sadar diri. Itu namanya tidak melihat bumi dipijak. Tentu cita-cita yang tinggi memerlukan usaha yang kuat, semangat yang kuat, memerlukan energi yang kuat, dukungan yang kuat, begitu kan? Memerlukan semua itu. Kalau Anda memiliki cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi, mesti didukung dengan kekuatan diri Anda, jiwa Anda, pemikiran Anda, ilmu Anda, pengalaman Anda, didukung dengan orang-orang terdekat Anda, teman-teman Anda, gitu. Perlu dukungan itu semua. Jadi ketika kita tidak sadar diri, kita tidak melihat bumi dipijak, itu namanya angan-angan. Nah ini Anda mesti bisa mengantisipasi angan-angan itu, obsesi yang terlalu berlebih. Paham kan ya, obsesi yang terlalu berlebih itu bagaimana ya? Itu bisa mencelakai diri Anda sendiri menurut pandangan saya. Ketika Anda misalkan obsesi itu tidak tersampaikan, lebih baik biasa saja ya. Saya juga biasa saja bekerja, saya berdagang begitu ya, berdagang. Anda ada yang bekerja, ada yang diam di rumah. Itu keseimbangan namanya, keseimbangan hidup. Dan tetap Anda jauhkan diri Anda dari rasa benci, dari rasa dengki kepada manusia lainnya, kepada teman Anda, jauhkan. Karena itu menghalangi diri Anda, sikap berbohong, sikap membohongi diri sendiri, sikap membohongi orang lain sama.
itu menghalangi diri Anda. Sehingga Anda mesti menjauhkan itu semua. Nah, itu namanya halangan-halangan diri. Semakin tebal begitu ya. Pahami kan? Semoga saja dipahami ya. Semoga dimengerti, semoga lebih bisa dicerna. Hidup itu tidak perlu mesti begini nih. Tidak. Tetapi mengalir saja. Sudah ada ketentuannya masing-masing. Sudah ada garisannya masing-masing. Anda dan saya berbeda garisannya. Walaupun misalnya caranya sama untuk mencapainya, tetapi hasilnya bisa berbeda. Nama bisa sama, tetapi hasil bisa berbeda. Hari bisa sama, tetapi hasil bisa berbeda. Jadi ambil saja yang menurut Anda baik, yang menurut Anda berselera, yang Anda sukai, begitu. Simpel saja sebenarnya, tidak perlu menyalahkan orang, tidak perlu menyalahkan kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, tidak perlu. Kita melihat saja ke dalam diri sendiri. Begitu ya, semoga Anda sehat selalu. Motivasinya nih dari dulu sampai sekarang, sampai saya nanti meninggal mungkin ya, tetap jaga kesehatan.